Oke, alhamdulillah suara jelas. Ini ayah bunda udah siap semuanya. Siti mau tanya, ada yang ingat nggak kira-kira malam ini nih apa yang mau kita bahas? Yang mau kita sharingkan? Ada yang ingat? Ada Dari Allah. tentang 8 tentang 8 golongan orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kita mau share screen. Siti mau tanya dulu nih kepada ayah bunda semuanya, bagaimana perasaannya ketika dicintai? Nih, siapa nih yang mau jawab? Gimana sih rasanya dicintai? Ada yang mau jawab? Senang. 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 Berbunga-bunga? Ya. Bahagia. 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 Oke. Ada lagi? Sampai nggak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu ya? Ayo, Oke. Merasa Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah semua yang ada di sini sudah pernah merasakan gimana sih rasanya dicintai gitu ya. Nah, Masya Allah, Allah dengan segala kebesarannya menciptakan rasa itu hadir di hati kita. Allah yang memberikan rasa bahagia, senang gitu ya, kalau misalnya kita dicintai. Kita dicintai oleh makhluknya saja sudah senang. Apalagi kalau kita dicintai oleh yang menciptakan kita. Senang atau tidak? banget lah. Masya Allah. Senang banget ya. Nah, Ya. kita dicintai sama suami, dicintai sama anak, dicintai sama istri gitu ya. Yang mana orang-orang tadi yang Siti sebutkan itu adalah makhluknya Allah. Nah, gimana nih perasaan kita kalau yang menciptakan kita itu Allah Rabbul Alamin itu mencintai kita? Pasti rasanya berjuta-juta kali lipat senang, bahagia, berbunga-bunga. Benar ya, ayah bunda semuanya? Nah, apakah nih berbicara tentang cinta ya? Oke, rasanya dicintai itu seperti ini, kayak gitu. Nah, tapi apakah kita sudah pantas untuk dicintai? Gimana? Ada nggak yang merasa, oh kayaknya aku deh orang yang Allah cinta gitu. Ada nggak yang merasa demikian? Insya Allah. Ini jelas ya ayah bunda semuanya. Kayaknya Berharap wajah ayah bunda Ya ngelek ya. Allah, Ustazah. Jelas banget. semoga dicintai. Oh, Masya Allah. Sip, syukron ya konfirmasinya. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui golongan orang mana sajakah yang Allah cintai itu, kita harus tahu dulu nih, apakah kita sudah pantas dicintai oleh Allah. Nah, sebelum itu kita harus mengukur. Nah, Allah itu punya sesuatu untuk kita, menjadi petunjuk kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Apa itu? Petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita? Al-Quran. Ada yang tahu? Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Kita kunci ya, jawabannya ya adalah Al-Quran. Nah, sekarang Allah sudah memberikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, manusia-manusia yang mendapatkan petunjuk atau mendapatkan Al-Quran sebagai guidance ataupun petunjuk hidupnya, bagaimanakah sikap manusia terhadap Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Kira-kira manusia, oke. Saya sebagai manusia terus dapat petunjuk, dapat Al-Quran gitu ya. Nah, itu bagaimana sikap manusia terhadap Al-Quran?
Siti kasih clue. Sikap manusia terhadap Al-Quran itu ada 4 tingkatan. Ada yang tahu yang pertama? Menerima. Menerima, oke. Laksanakan. Dari yang awal banget. Oke. Nah, ini adalah step by step. Membaca, mengamalkan. Benar, Masya Allah Bunda Sofatul Laili, luar biasa memang santri-santri Membaca, mendengarkan, mentadaburi, mengamalkan. Oke, luar biasa. Itu adalah 7 hak Al-Quran yang memang harus terpenuhi hak-haknya gitu ya. Itu 7 hak Al-Quran. Nah, tapi ini sikap manusia terhadap Al-Quran itu kita ringkas menjadi 4. Dari yang awalnya cuek sampai yang praktek. Gimana? Ada berapa? Ada 4. Dari Membaca. cuek sampai Praktek. praktek. Nah, ini adalah stepnya. Nah, ketika Al-Quran diturunkan, ada yang abai. Awalnya dia tuh mengabaikan gitu. Awalnya ya cuek-cuek aja sama Al-Quran gitu ya. Nah, setelah abai cuek ini bahkan untuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran itu Allah sampai tulis di Quran surah Furqan surah ke-25 ayat 30 nih. Ya. Hadzal Qur'ana mahjuro. Dan Rasulullah kita sendiri ya yang berkata, ya Tuhanku sesungguhnya kaumku. Nah, siapa ini? Kaumku ini siapa? Kata Rasulullah. Kaum mukmin. Kita manusia ya. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan bahwa kaumku ya Rob, kata Rasulullah, sesungguhnya dia telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, Rasulullah udah menyampaikan ini dan ini sudah termaktub di dalam Al-Quran. Al-Quran ada amandemennya nggak, Ayah Bunda? Tidak ada. Nah, berarti ini sudah dari dulu, ini sudah termaktub gitu ya, bahwa manusia diberi petunjuk, diberi Al-Quran, mereka abai. Gitu. Nah, setelah mereka abai gitu kan, akhirnya ada pendekatan. Oh, naik stepnya. Menjadi tahu. Sekedar tahu aja. Gitu. Makanya orang kalau misalnya ditanya, tahu sama Al-Quran ya tahu gitu. Tahu, tapi nggak pernah baca. Nah, dia belum sampai ke step yang selanjutnya, step yang ketiga. Nah, setelah tahu, kalau udah tahu dan dia ada rasa mau tahu lebih lanjut, maka dia akan membaca Al-Quran. Nah, kebanyakan orang-orang itu berhenti di step ketiga, sekedar baca saja. Nah, makanya untuk keluarga besar, santri mim, ayah bunda semuanya, kita di sini nggak cuma baca ya, benar ya, kita memahami artinya, arti perkata. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam mengerti apa sih maksud Allah, apa sih yang Allah tuliskan di sini gitu. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk kita sebelum kita praktek. Nah, bagaimana ceritanya mau langsung praktek tapi nggak tahu apa yang disuruh, bener nggak? Bener ya? Nah, ibarat ada siswa gitu, siswa SMA atau mahasiswa gitu ya, mau praktikum, tapi dia nggak baca SOP praktikumnya, tapi dia nggak baca how to-nya. Gitu. Maka nanti di sini akan acak kado. Nah, ini ayah bunda, ini adalah 4 step orang-orang dalam menyikapi Al-Quran seperti itu.
Nah, sampai di sini dapat dipahami ya Bunda? Ada 4 ya. Nah, jadi kita bisa ini nih, kita bisa mawas diri ataupun muhasabah. Oh, kira-kira saya ini sudah sampai di tahap yang mana? Seperti itu. Apakah cuma sekedar tahu? Ini yang abai nauzubillah ya. Insya Allah santri mim semuanya udah nggak ada nih step yang pertama. Apakah sekedar tahu aja atau sudah membacanya juga one day one juice gitu ya. Nah, berarti insya Allah santri mim ini sudah masuk ke ini. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita upgrade ke praktek. Nah, prakteknya ini tentu saja kita harus baca dan tahu maknanya terlebih dahulu. Sip. Nah, oke, ini tadi ayat yang ini tadi sudah ya. Nah, ini benar-benar ada di dalam Al-Qur'an bahwa kaumnya Rasulullah Muhammad SAW ini mengabaikan Al-Qur'an. Ini sudah ditulis ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus masuk ke dalam materi kita yang sudah di-share di awal bahwa ada 8 golongan orang-orang yang dicintai sama Allah. Nah, tentu kalau interaksinya dengan Al-Quran tidak ada, bagaimana dia mau dicintai gitu ya. Nah, jadi tujuan kita nanti ini goals-nya adalah kita tahu, oh kriteria. Nah, ibaratnya gitu loh ya Bunda, kriteria. Jadi kriteria ini adalah kriteria yang harus kita cukupi ataupun kita lakukan agar menjadi orang ataupun hamba yang Allah cinta, hamba yang Allah mau. Gitu. Nah, oke, sebelum masuk ke materi, Siti pengen kita sama-sama mengucapkan basmalah dulu sama-sama. Biar apa? Biar nanti di akhir ini kita Allah mudahkan untuk praktek. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Siti doakan tadi membaca basmalah bersama-sama itu berarti dia sungguh-sungguh hatinya benar-benar mau banget menjadi hamba yang Allah cinta. Nah, semoga Allah mudahkan ya. Sip. Oke, kita lanjut. Orang-orang yang Allah cinta itu disebut dengan ibadur rahman. Nih, ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, ibadur rahman. Jadi kalau misalnya nanti gitu ya ditanyain gitu, kira-kira apa nih cita-cita terbesar kamu gitu ya misalnya. Ini udah ada dapat jawaban baru gitu ya. Saya pengen menjadi ibadur rahman, yaitu hamba yang Allah cinta. Nah, orang-orang yang dicintai Allah atau ibadur rahman adalah dia yang, nah ini ada 8 nanti gitu ya. Jadi ini insya Allah boleh dicatat. Kita usahakan hari ini selesai 8-8-nya. Semoga cukup ya waktunya ya. Oke, ada yang ketinggalan? Tadi orang-orang yang dicintai Allah sebutannya apa, Ayah Bunda? Rahman. Ibadur Rahman. Oke, nih kepotong ya. Jadi ini Ayah Bunda silahkan dibuka di Quran surah Furqan yang tadi itu ayat ke-63. Orang yang dicintai Allah adalah dia yang satu, meski dibully, dicaci, dihina, tapi dia tetap mendoakan. Ini kayaknya kepotong ya, bentar ya. 25, Quran surah 25, surah, ada yang tahu? Tadi di awal sudah. Al-Furqan. Quran yang ke-25 ayat 60. Oke, nah di sini ya, oke. Benar ya, surah yang ke-25 adalah surah Al-Furqan.
Furqan. Nah, kita lihat. Ada yang bawa Al-Quran? Oke, silakan. Ini kayaknya kepotong ya yang di layar ya. Oke. Nah, ini wa ibadur rahman. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah alladzina yamshuna Yamshuna alal alal ardi ardi hauna. alal ardi haunan. Nah, dia adalah hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Jadi haunan itu rendah hati ya. Oke. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, ini menghina ya. Menghina, mereka mengucapkan salam, atau di sini konteksnya adalah dia mendoakan tanpa membalas dengan kata-kata yang menyakitkan juga, tanpa membalas menghina balik. Nah, itu ketika kita bisa menjadi orang yang seperti itu, kita rendah hati gitu ya. Meskipun dibully, dicaci, dihina, tapi alih-alih kita membalas dengan yang sama seperti itu ya, tapi kita malah mendoakan. Misal contoh A ini ada A dan B sama-sama akhwat gitu ya misal. Nah ini A ini dia tuh orangnya rendah hati, tapi si B ini tukang bully dia. Kamu misalnya apa ya, body shaming gitu, misal gendut, jelek gitu, hitam gitu ya. Nah itu dia alih-alih marah ke yang B, tapi malah mendoakan. Ya Allah, semoga B Engkau lembutkan hatinya, Engkau lapang luaskan rezekinya, gitu. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah bisa, ini memang menurut teori ataupun tertulis ini mudah ya Ayah Bunda semuanya. Tapi prakteknya ini adalah PR besar. Setuju? Siapa yang setuju? Setuju. Mbak Siti. Gimana sih kata bunda-bunda? Kata Bunda Ai gitu. Mbak Siti gimana? Saya dihina, Mudah Mbak. dikatakan, sulit dilakukan. Masya Allah. Kata Bunda Ai, Mbak Siti gimana sih Mbak Siti? Saya dihina Mbak, dicaci, dibully, kok ya disuruh mendoakan. Enakan dia dong Mbak gitu. Nah tapi tetap Al-Quran itu logikanya kebalik sama logika kita sebagai manusia yang penuh dosa ini, bunda-bunda, ayah-ayah gitu. Menurut akal kita manusia biasa, kalau dicaci ya caci balik. Kalau dihina, hina balik gitu ya. Kalau misalnya dibully, kalau bisa aku lebih bully dia gitu. Tapi tidak. Kalau mau menjadi ibadur rahman ataupun orang yang Allah cintai, maka balik akalnya. Sesuai dengan Quran. Jangan ikuti nafsu, jangan ikutin akal. Tapi ikutilah Quran. Ketika dicaci, dibully, dihina, doakan. Nah, ini karena berkaitan dengan hati, maka itu tidak mudah. Gitu. Tidak mudah bukan berarti mustahil. Tidak mudah berarti harus kita latih sehingga ya ketika kita ada di posisi tersebut kita mudah mendoakan. Ustazah, saya nggak kedengaran. Sebentar. Kakak-kakak admin yang ini Pak Ihsan, Bunda Risa, SAK, Sukardi, Sukriyati, ini mohon di chat, ditulis di kolom chat untuk dia join audio ya. Karena kalau nggak join audio itu nggak bisa denger. Ya kakak admin ya, ditolong ya. Santri-santrinya. Oke, lanjut. Nah ini sulit bukan berarti mustahil, itu bisa saja, tapi kita harus merendahkan ego kita untuk kita latihan. Kayak misalnya sedang dicaci, pum dicaci gitu ya, dicaci pokoknya dijatuhkan, pokoknya macam-macam lah kayak gitu. Tapi tarik nafas, memang mungkin awalnya kayak derek-dek, ngerti nggak ya derek-dek?
Deg-deg, pokoknya sebel banget gitu. Tapi tarik nafas, atur. Enggak, aku mau jadi hamba yang Allah cintai. Aku harus sabar. Aku harus mendoakan dia gitu. Nah, ini memang awalnya tidak mudah. Tapi insya Allah kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pasti Allah akan mudahkan. Sip, nomor 1 sudah clear? Dapat dipahami ya, ayah bunda semuanya? Ya, dapat. Ya Allah, tabarakallah. Nah, jadi golongan yang pertama, golongan orang yang Allah cintai adalah dia yang meski dibully, dicaci, dihina, tapi tetap mendoakan. Sip, lanjut. Yang kedua. Yang kedua ya. Masya Allah, ini ada komentar. Ini sponsor dikit ya. Ini yang saya alami saat ini Ustazah. Ini Bunda Yoyon. Anak zaman sekarang kalau manggil aja bukan namanya tapi nama lain yang kadang bikin nyesek kita orang tua. Benar. Oke. Nah ini juga harus Bunda ini ya salurkan energi positif ini ataupun tipe yang pertama ini kita sebagai orang tua harus kita kasih tahu anak kita. Agar apa? Agar bukan dia malah ngikut-ngikutan temennya yang negative vibes, tapi justru dia yang menjadi agen perubahan. Agen perubahan dalam hal ini itu juga sudah merupakan suatu perintah Allah, yaitu da'a ilallah. Kita ajarkan anak kita untuk menebar kebaikan, menebar kebermanfaatan. Gitu ya. Insya Allah bisa, Bunda Yoyon. Sip, kita lanjut ya. Yang kedua. Yang kedua adalah golongan orang yang dicintai oleh Allah adalah dia yang sujud dan berdiri untuk Allah. Oke. Nah, sujud dan berdiri di sini maksudnya apa? Kegiatan apakah ini? Tebak-tebakan. Sholat. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Oke. Nah, jadi di sini juga Allah tuliskan ya di Quran surah yang sama. Jadi ayah bunda semuanya ini sedikit informasi tambahan. Di Quran surah Al-Furqan ini surah yang ke-25 gitu ya. Nah, dari yang ayat 63 nanti sampai 70-an itu benar-benar Allah tuliskan dengan jelas kriteria ataupun golongan orang-orang yang Allah cintai. Nah, nanti dilihat. Pasti terkaget-kaget, ya Allah. Ternyata sudah Allah tulis di Quran kok ya aku nggak baca ya. Seumur-umur gitu. Nah itulah makanya kurangnya kita ya. Kurangnya kita membaca Al-Quran hanya baca saja. Baru di step yang ketiga tadi ya di awal materi kita. Nggak sampai praktek. Nah, sujud dan berdiri untuk Allah. Untuk Allah. Walladzina yabituna bi rabbihim sujada wa qiyama. Menghabis ibadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ini maksudnya adalah kalau kita mau masuk ke dalam golongan orang yang Allah cintai, maka yang harus kita lakukan yang nomor 2 adalah sholat. Oke, Masya Allah. Sip. Ini adalah Quran Surah Al-Furqan ayat 64 ya. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini adalah oleh-oleh. Oleh-oleh dari Siti, dari Allah untuk kita semuanya. Oleh-olehnya apa Mbak Siti? Maksudnya apa? Kok ya saya nggak paham. Jadi ketika kita berada di dalam satu kajian ataupun majelis ilmu, ketika kita mendapatkan doa, yang doa itu bisa kita praktekkan ataupun menjadikan amalan gitu ya, kita dawamkan. Nah, itu kita sebut dengan oleh-oleh. Siap Bunda Helmi. Saya pamit duluan, baterai lowbat. Siap. Oke. Nah, orang yang termasuk ke golongan orang yang dicintai Allah adalah dia yang, ini nomor 3 ya, dia yang meminta kepada Allah agar terhindar dari azab. Nah, oke. Ini menarik ayah bunda semuanya. Kenapa Siti katakan menarik? Karena di dalam lubuk hati kita semua ada nggak yang pengen kena azab?
Ada nggak? Di dalam lubuk hatinya tuh kayak Enggak ada. Tidak ada. Adalah. tidak ada ya? Tidak ada, Ustazah. Masya Allah. Sip. Oke. Nah, kalau misalnya ya kita lihat hati kita, di lubuk hati kita yang paling dalam, tentu saja kita tidak mau kena azab. Tapi sedikit dari kita yang mengutarakannya lewat doa agar Allah hindarkan kita dari azab. Benar? Benar banget. Ibaratnya kita itu sebagai hamba itu gengsi meminta perlindungan kepada Sang Pencipta, kepada Allah Rabbul Alamin. Itu kita gengsi. Nah, makanya untuk tipe golongan yang ketiga ini, Allah cinta tuh sama orang yang minta kepada Allah agar terhindar dari azab. Tuh, kita ini dalam hal ini kita pelajari apa, kita runtuhkan ego kita sebagai manusia. Gitu. Jangan gengsi-gengsian sama Tuhan sendiri. Gitu ya. Nah, nih, amalkan doa ini. Walladzina yaquluna, nah ini Quran surah Al-Furqan ayat 65. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Nah, ini doanya. Ini doanya ya. Jadi doa ini bisa kita baca setiap habis sholat gitu ya. Kita minta. Tujuannya apa? Tujuannya memang kita udah tahu nih, kita nggak pengen kena azab. Ya udah, utarakan. Minta sama Allah agar tidak kena azab. Pakai doa ini. Rabbana srif anna azabaha karena koroma. Gitu ya, bunda-bunda. Ini afwan, ini kurang innanya. Innanya dia naik ke atas. Nih ya. Nah, jadi gini, Rabbana srif anna adzaba jahannam. Terus ini innanya turunin. Inna adzabaha kana gharama. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Ada yang mau nggak ngafalin doa ini? Atau sudah ada yang hafal? Oke, kita sama-sama menghafal ya, ya Bunda. Ayah Bunda boleh baca setelah Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna srif anna adzaba jahannam. jahannam. Robna asabaha kana Oke, sekali lagi kita perpanjang. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Oke. Inna adzabaha kana gharama. kana guroma. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Oke, Siti minta satu orang baca. Coba Bunda Cucu. Bunda Cucu, silahkan Bun, dibaca oleh-olehnya. Ya Bun. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Masya Allah, tabarakallah. Sip, biasa. Semoga ayah bunda berkenan ya menerima oleh-oleh malam ini. Jangan lupa dibaca gitu. Oke, nah nomor 3 udah kita ketahui. Oh ternyata golongan orang-orang yang dicintai Allah yang nomor 3 itu adalah dia yang
meminta kepada Allah agar terhindar dari azab. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana ghoroma. Masya Allah. Sip, lanjut yang nomor 4. Nah, ini. Orang-orang yang Allah cintai atau ibadur rahman yang keempat adalah dia yang bijaksana dalam mengelola harta. Nah, ini juga Allah sampaikan ya di Al-Quran ayat 67-nya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya, wa kana baina dzalika qawama, tidak pula kikir gitu. Nah, siapakah Nah, jadi ini kita udah tahu orang yang tipe yang keempat atau golongan yang keempat yang Allah cintai adalah dia yang bijak dalam mengelola hartanya. Mbak Siti, gimana sih Mbak maksudnya bijak dalam mengelola harta itu gimana Mbak caranya gitu ya? Nah, ininya Siti mau share. Allah mengamanahkan kita harta. Harta itu dikatakan bijak ketika dapat kita kelola dengan baik. Nah, seperti ini. Biasanya disebut dengan ziswaf. Pernah dengar kata-kata ziswaf, ayah bunda? Nah, ini zakat, infak dan sedekah dan juga wakaf. Nah, orang-orang di tipe yang keempat ini, golongan yang keempat ini, Allah akan mencintainya ketika dia bijak dalam mengelola harta. Bagaimana cara pengelolaan harta yang tepat gitu ya? Nah, ini udah ada bagannya. Ini boleh di screenshot ya. Harta yang diamanahkan oleh Allah kepada kita itu kita bagi, kita kelola gitu. Harus dizakatin. Nah, di sini sudah ada di Quran surah At-Taubah ya, ayat 60 dan juga ayat 103. Yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa zakat itu mensucikan harta. Nah, kembali lagi Siti sampaikan. Untuk Al-Quran ini memang dia berbanding terbalik dengan akal kita sebagai manusia. Karena apa? Saking sucinya, saking mulianya Al-Quran, otak kita nggak nyampe. Gitu ya, Bunda ya. Nah, makanya untuk ini, loh kok mau mensucikan harta kok ya malah dibagikan gitu ya. Nah itu kan kalau menurut logika kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, itu nggak masuk di akal. Tapi karena sudah perintah Allah di Quran surah At-Taubah ayat 60 dan juga 103, zakat itu harta yang kita punya harus dizakatin dan itu tandanya mensucikan harta kita. Gitu. Kenapa harus disucikan? Ya karena kita nggak tahu, mungkin ada sedikit banyak dari harta yang kita dapatkan itu kotor, sumbernya kotor, maka harus dizakatin, harus dibersihkan. Nah, setelah itu infak dan sedekah. Nih, ini juga berbanding terbalik ya dengan akal kita sebagai manusia. Mbak, ini infak sedekah katanya biar menyuburkan, kok ya bisa? Orang itu jelas-jelas harta saya berkurang kok. Benar ya? Nah, itu menurut akal manusia. Tapi menurut Al-Quran enggak. Justru hartamu adalah yang kamu bagikan, bukan yang kita simpan. Gini. Nah, di Quran surah Al-Baqarah ada di ayat 261 dan juga 276 bahwa infak dan sedekah itu menyuburkan. Nah, selanjutnya yang ini ada wakaf. Nah, wakaf ini mengabadikan, mungkin ada ayah bunda yang sudah wakaf bangunan mungkin ya untuk dijadikan pondok pesantren. Nah, itu justru bukan membuat kita jatuh miskin. Malah itu yang menyelamatkan kita nanti karena dia pahalanya mengalir terus, pahalanya jariah gitu ya.
Tidak terputus pahalanya meskipun kita sudah wafat. Sip. Nah, jadi ini ya, tipe ataupun golongan orang yang keempat tadi, orang yang dicintai Allah adalah dia yang bijak dalam mengelola hartanya. Bagaimana dikatakan bijak? Ya seperti ini. Dia sudah dibagi-bagikan berapa ini zakat, berapa infak dan sedekah, berapa wakaf gitu ya. Nah, ini adalah orang yang dikatakan dia bijak dalam mengelola hartanya. Nah, ketika sudah bijak dalam mengelola harta, maka dia akan dicintai oleh Allah. Kita lanjut yang kelima. Ini Afwan kayaknya ada kesalahan teknis. Jadi ini ya, apa tuh namanya Ayah Bunda? Bahasa Arabnya ini agak berantakan. Jadi bisa dilihat di Al-Quran nanti ya lebih jelasnya. Tapi kalau artinya insya Allah ini sudah benar, tinggal Arabnya aja. Begitu. Nah, untuk yang kelima adalah golongan ataupun tipe orang yang Allah cintai adalah dia yang tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, dan tidak berzina. Ini ya, udah disampaikan di ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Nah, ini ya, tidak menyekutukan Allah atau biasanya disebut dengan syirik. Orangnya itu musyrik. Gitu. Nah, jelas ya Allah sebutkan di sini tidak berzina. Nah, tidak membunuh. Nah, insya Allah kalau ini berat gitu ya. Nah, Siti yakin ayah bunda di santri MIM Indonesia ini terbebaslah dari syirik, yang tidak membunuh orang, tidak berzina gitu ya. Nah, Mbak Siti, yang namanya manusia gitu ya, pernah dong Mbak hilaf gitu ya, misal. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Misal, na'udzubillah, pernah terlanjur berzina, pernah terlanjur syirik, pernah terlanjur membunuh. Misal, na'udzubillah min dzalik, tapi ya, semoga Allah lindungi kita dari sifat-sifat seperti itu. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur, Mbak Siti? Nah, ada yang masih bisa kita lakukan. Penasaran nggak kira-kira? Penasaran. Ada loh antivirusnya. Bertaubat. Allah sampaikan di Al-Quran. Nih, kelihatan? Ketika sudah terlanjur terjerumus ataupun sudah terlanjur melakukan, maka ini amalkan antivirus ini. Meskipun kalau misalnya bagaimana jika sudah terlanjur? Nah, jika sudah terlanjur, maka Allah Rabbul Alamin tetap memberi kesempatan illa man taba. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, ingat catat satu apa? Taubat. Yang kedua, wa amana, iman. Iman, wa amila amalan soliha. Dan amal Dan beramal soleh. Nggak dengar, Mbak. Oke, jelas ya. Nah, jadi di sini taubat, iman, dan amal soleh. Oke. Ini udah jelas ya, Ayah Bunda? Jelas? Insya Allah. Nah, sesuai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sip. Nah, jadi ketika kita sudah terlanjur melakukan hal-hal yang tadi itu, kita masih bisa istilahnya menebusnya dengan taubat, iman, dan amal soleh. Jadi itu adalah paket lengkap yang tidak bisa kita tawar-tawar. Nah, di Quran surah 25 ayat 70 tadi ya.
Itu yang tadi, ayat yang tadi. Taubat. Ingat mati, ingat dosa, menyesal. Dan tidak mengulanginya lagi. Terus yang kedua, beriman dan beramal soleh. Nah, ketika kita mau dan mampu melaksanakan ini, maka Allah beri hadiah kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan, maka Allah akan ganti dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting dari kita sudah memantapkan dan memakemkan hati kita untuk tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Oke. Sip. Oke, kita lanjut ya. Boleh dilanjut? Boleh. Boleh. Oke, sedikit lagi. Nomor berapa sekarang Ayah Bunda? Nah, Nomor 6. Nah, ini nomor 6 adalah kalau mau menjadi golongan ataupun orang yang Allah cintai, maka jangan memberi kesaksian palsu atau bohong. Nah, ini Allah sudah jelas ya, tuliskan ya. Kalau mau menjadi ibadur rahman adalah dia yang tidak memberi kesaksian palsu atau bohong. Nah, ini dia. Selanjutnya yang nomor 7. Nah, ini. Kalau mau menjadi orang yang mudah dalam kalau mau menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ibadur rahman yang ketujuh adalah dia yang mudah mendengar nasihat. Nah, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Nasihat itu bisa dari berbagai macam. Kita buka Quran, terus ada ayat yang isinya nasihat, itu juga bentuk nasihat. Bentuk komunikasi Allah kepada kita. Gitu. Nah, tapi jangan pura-pura nggak baca, nggak lihat, pokoknya nggak lihat gitu. Gitu ya, Ayah Bunda semuanya. Sip. Nah, kalau orang-orang ibadur rahman yang nomor 7 ini, dia itu selain mudah mendengar nasihat, dia juga mudah dalam menggunakan 3 magic words. Ada yang tahu 3 magic words dalam hidup ini? Ada yang tahu nggak? 3 magic words. 3 kata-kata ajaib. Ada yang tahu? Maaf, tolong. Terima kasih. Mohon maaf. Tolong, terima kasih. Maaf. Oke. Nah, 3 kata ini kenapa bisa dikatakan dengan 3 kata ajaib? Nah, karena dengan menggunakan kata ini itu bisa membuat orang yang tadinya gedek jadi nggak gedek. Tuh, 1. 2, membuat orang yang sombong menjadi rendah hati. Karena apa? Ngucapin maaf, ngucapin tolong, ngucapin makasih, ini tidak akan bisa bagi orang yang egonya tinggi dan memiliki rasa sombong. Benar? Benar ya, Ayah Bunda ya? Nah, seperti itu. Jadi, biasakan kita sebagai manusia ini hablum minan nasnya ketika entah itu membuat kesalahan, meminta pertolongan, atau kalau kita diberi nikmat ataupun diberi hadiah, maka ayo kita mulai biasakan lisan ini menggunakan 3 magic words. Maaf, tolong, terima kasih. Gitu. Ke siapapun. Baik itu yang lebih muda ataupun ke yang lebih tua bahkan gitu ya, tetap harus kita gunakan 3 kata-kata ini. Insya Allah kalau kita sudah menggunakan 3 magic words ini, itu orang-orang juga akan segan kepada kita.
orang-orang juga akan menghargai kita. Kalau orang-orang sudah menghargai, hablum minan nas kita mantap. Nah, insya Allah urusan kita juga dipermudah oleh Allah. Gitu ya, udah ayah bunda semuanya. Sip. Oke, clear ya untuk 3 magic words dan tipe yang ketujuh. Yang terakhir ini adalah Ibadur Rahman adalah dia yang berdoa kepada Allah, meminta pasangan, meminta keturunan sebagai penenang hati. Nah, di sini sudah disampaikan di ayat 74. Ya Tuhan kami, ini juga doa. Ini juga oleh-oleh ya buat ayah bunda. Tapi Siti yakin kalau doa yang ini itu sudah lumayan familiar ya kita dengarnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini sering ya kita dengar, baik itu imam yang mimpin doa setelah sholat, itu pasti doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini. Makanya kita tetap berdoa dan minta sama Allah semoga pasangan kita, keturunan kita itu menjadi penyenang hati. Qurrata a'yun. Ini seperti yang tadi ya, yang kita minta jauhkan dari azab. Nah itu, siapa sih yang nggak mau dapat pasangan dan nggak mau dapat keturunan yang menjadi penyenang hati gitu ya? Semua orang mau. Cuma Allah pengen lihat, minta nggak dia? Mau nggak hamba ini meluruhkan egonya untuk minta kepada penciptanya? Gitu. Memang sih Allah akan kasih misalnya gitu ya. Nah, tapi Allah lebih cinta kepada orang yang meminta kepada Allah. Nah, ini juga oleh-oleh yang kedua doa ini. Nah, tadi masih ingat doa yang tadi? Rabbanas rif anna Ada bajakan Masya Allah, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini ayah bunda santri mim dapat oleh-oleh 2 doa. Nah, siap praktekkan doanya? Insya Allah. Oke. Sip. Oke, sip. Nah, siapa yang mau coba baca doa yang nomor 8 ini? Oleh-oleh yang kedua, coba Bunda Endang. Bentar. Rabbana hablana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, tabarakallah. Sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita udah selesai mengetahui, oh ternyata golongan-golongan ataupun orang-orang yang Allah cintai itu ada 8 golongan yang tadi dari 1 sampai dengan 8. Nah, tinggal kita muhasabah. Kira-kira kita pengen nih dicintai sama Allah. Tapi kita kira-kira kita ini akan masuk ke golongan yang mana gitu ya. Doakan semoga Allah lapang luaskan rezeki ayah bunda semuanya. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba yang Allah mau, menjadi golongan, masuk dalam golongan orang yang Allah cintai, Ibadur Rahman. Semoga ayah bunda juga menjadi orang yang memiliki
Kolbun salim, materi kita sebelumnya yaitu orang yang tenang hatinya, damai, hidupnya tenang, seperti itu ya. Amin amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari Siti malam ini. Insya Allah kita bertemu lagi di wisuda pekan depan, dan tentu saja ada yang spesial di setiap wisuda. Nah, nantikan itu, pastikan ayah bunda hadir di acara wisuda pekan depan tanggal 31 Juli 2023. Nah, yang belum daftar wisuda sebelum ditutup malam ini jam 10 itu wajib banget daftar ya. Karena kalau nggak daftar nanti namanya tidak disebutkan di video. Nanti nggak di wisuda, lalu nggak dapat rapot, nggak dapat sertifikat, seperti itu. Gitu ya ayah bunda. Itu aja, terima kasih banyak. Siti mencintai ayah bunda semuanya karena Allah. Semoga tetap nggak bosan kita minta sama Allah. Allah akan perjalankan seluruh keluarga besar MIM Indonesia ke Baitullah. Kita setoran di depan Ka'bah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih ayah bunda semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita semua. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Jazakillah khairan. Ke Kak Reza ya. Jazakallah.